Pernah menjadi salah satu kota terkaya di dunia karena tambang emasnya. Dan kini, sisa-sisa kejayaannya masih terukir nyata di setiap sudut kota yang selalu masuk dalam daftar kota paling layak huni di dunia. Ini dia kota Melbourne. Ikuti penjelajahanku di kota terbesar kedua di negara Australia ini. Halo kawan-kawanku semuanya, selamat datang kembali di channelku Travel Santai. Di video ini, aku akan ajak kalian semua untuk jalan-jalan di kota Melbourne, Australia. Akan ada banyak tempat-tempat seru dan bersejarah yang aku kunjungi selama di kota Melbourne ini. Makanya, pantengin terus video sampai akhir, karena bakalan banyak hal-hal seru yang aku sajikan selama di video ini dari awal hingga akhir. Sebelum aku lanjut, bantu channelku ini agar lebih berkembang ke depannya, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga berkomentarnya juga ya. Terima kasih. Nah, sekarang ini saya baru aja keluar dari imigrasi dan juga baggage claim di Bandara Tullamarine Melbourne. Dan sekarang saya lagi nunggu Skybus. Terus Skybus mau transportasi umum atau bus yang bisa kita naikin ya dari bandara ke kota Melbourne. Nah, jadi saya itu pesan Skybusnya dari aplikasi Klook, harganya sekitar Rp221.000. Dan itu nanti kita tinggal nunjukin QR code yang udah kita dapat dari aplikasi Klook, dan kemudian kita nanti tinggal jalan ke depan Terminal 3 di stasiun Skybusnya. Jadi nanti tinggal mudah aja, tinggal tunjukin aja vouchernya, terus kita bisa naik ke Skybus untuk menuju ke Spencer Street Station atau Suncoast Station di pusat kota Melbourne. Tidak seperti bandara kota besar Australia yang lain yang memiliki akses kereta api langsung ke pusat kota, Bandara Tullamarine di kota Melbourne ini sayangnya belum memiliki fasilitas kereta api. Untung aja masih ada Skybus yang menghubungkan Bandara Tullamarine ke Southern Cross Station yang berada di pusat kota Melbourne. Untuk membeli tiket Skybus ini, kamu tuh bisa membeli secara online dan juga beli secara on the spot di stasiun Skybus. Harga tiket Skybus untuk sekali jalan adalah sekitar $24.60 Australia atau sekitar Rp250.000. Perjalanan dari Bandara Tullamarine Melbourne ke Southern Cross Station akan makan waktu sekitar 30 menit saja dengan menggunakan bus double decker Skybus. Dan inilah dia Southern Cross Station yang merupakan stasiun kereta terbesar di kota Melbourne. Stasiun ini tak hanya melayani rute dalam kota Melbourne saja, melainkan juga kota-kota di dalam negara bagian Victoria dan juga kota-kota besar di negara bagian yang lain. Nah, jadinya kan kalau dari Southern Cross Station ke hotel saya itu di Collins Street, nama hotelnya Novotel Melbourne on Collins. Itu karena lokasinya berada di dalam kota Melbourne, jadinya kita bisa naik tram gratis. Jadi kota Melbourne ini punya akses transportasi tram yang gratis kalau kelilingnya itu hanya di pusat kota Melbourne-nya. Sekedar informasi aja, kota Melbourne ini memiliki jaringan tram terluas di dunia. Dan kota ini memiliki fasilitas free tram zone yang memungkinkan penumpang bisa naik tram secara gratis untuk rute yang dilayani di area CBD kota Melbourne. Di malam pertama aku tiba di kota Melbourne, aku menginap di hotel Novotel Melbourne on Collins yang terletak di Collins Street, yang bersebelahan dengan Blok Arcade. Collins Street merupakan jalan utama di area CBD kota Melbourne, karena banyak pertokoan barang mewah dan juga perkantoran besar yang terletak di sepanjang jalan ini. Dan inilah dia kamarku selama menginap di hotel Novotel Melbourne on Collins. Kali ini aku menginap di tipe kamar standar dengan queen bed. Kamar ini kupesan via aplikasi Accor Live Limitless seharga $193.50 Australian dollar per malamnya atau sekitar Rp2 juta. Karena aku memiliki keanggotaan dengan status platinum di Accor Live Limitless, maka kamarku di-upgrade ke lantai atas tapi tetap di tipe kamar yang sama. Gak tahu kenapa ya, hotel-hotel Accor di Australia ini menurutku sedikit pelit untuk memberikan upgrade kamar ke tipe kamar yang lebih tinggi. Meskipun aku tuh udah memiliki status keanggotaan yang cukup tinggi di loyalties program Accor Live Limitless ini. Dan jika dibandingkan dengan kamar hotel di Indonesia dengan harga yang sama, kamar di hotel Novotel Melbourne Collins ini menurutku biasa aja, nggak ada yang begitu spesial. Namun karena aku anggota Accor Live Limitless dengan status platinum, jadi aku diberikan welcome amenity berupa macaron dan juga sebotol wine. Dan kini saatnya bagiku untuk tidur. Keesokan paginya, aku bangun agak lebih awal, sekitar jam 6 pagi. Tapi sayangnya langit kota Melbourne masih sangat gelap saat itu.
Ya maklum aja ya, karena aku datang ke Melbourne ini di bulan Agustus, jadi masih musim dingin di sini. Dan ini aku rekam dengan metode time-lapse selama 30 menit menggunakan handphoneku iPhone 13 Pro Max. Dan destinasi pertama aku pagi ini adalah The Block Arcade, yang letaknya tepat di sebelah tempat hotel penginap, yaitu Novotel Melbourne on Collins. Jadi ini tuh kayak komplek pertokoan yang dalam bangunan tua khas Eropa, yang kebanyakan toko yang di sini tuh menjual brand-brand lokal khas Australia. Nah guys, sekarang ini saya udah berada di kota Melbourne, tepatnya di daerah Collins Street, yang merupakan jalanan utama di kota Melbourne CBD. Dan di belakang saya ini, itu ada pertokoan yang sangat indah, namanya Block Arcade. Jadi lokasi itu tepat di sebelah tempat saya nginap, di Novotel on Melbourne, on Collins. Jadinya di belakang ini, tokonya, itu namanya adalah The Block Arcade. Jadi kita bakal masuk ke dalam untuk melihat bagaimana arsitektur dari salah satu toko terindah yang ada di kota Melbourne, Australia. Blok Arcade ini merupakan area perbelanjaan yang dibangun pada tahun 1892 pada zaman kejayaan kota Melbourne saat ditemukannya emas pada era itu. Saat memasuki gedung Blok Arcade ini, terasa seperti memasuki kapsul waktu. Lantainya terlihat sangat indah dengan ubin mosaik, juga balkon besi tempa yang berhias, serta jendela dari kaca patri yang menampilkan keahlian yang jarang ditemui pada zaman sekarang. Di dalam Blok Arcade ini terdapat banyak sekali toko butik pakaian, toko coklat, tempat minum teh, dan juga toko pengecer khusus yang telah lama menjadi bagian dari sejarah kota Melbourne. Dan di sini setiap 1 jam sekali akan diperdengarkan musik klasik Eropa melalui 2 boneka yang meniup trompet seperti video berikut ini. Blok Arcade bukan sekedar tujuan berbelanja saja. Ini adalah perjalanan menelusuri kekayaan warisan budaya dan arsitektur kota Melbourne. Desain yang abadi dan nilai sejarah yang kaya menjadikannya salah satu ruang terindah dan ikonik di kota ini, menawarkan perpaduan sempurna antara sejarah, keanggunan, dan pesona. Baik yang ingin berbelanja, bersantap, ataupun sekedar mengagumi detail-detail yang rumit ini, kunjungan ke Blok Arcade bagaikan melangkah ke dalam sepotong masa lalu kota Melbourne yang sangat gemilang. Setelah dari Blok Arcade, aku akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke salah satu bangunan terindah di kota Melbourne, yaitu Royal Exhibition Building. Karena lokasinya berada di luar area Free Trade Zone, jadi aku harus beli kartu Myki terlebih dahulu. Nah, jadinya kan kalau kita jalan ke kota Melbourne, Australia itu harus wajib punya namanya Myki Card seperti ini. Jadi Myki Card ini bisa kita beli di semua toko 7-Eleven maupun di vending machine di setiap stasiun yang ada di kota Melbourne. Nah, jadi harga kartu Myki Card ini, kartu fisik itu harga $6 Australia atau 60.000. Tapi kita bisa top up lagi di toko ataupun di mesin vending machine-nya Myki Card sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi saya baru beli di 7-Eleven ya, di belakang saya ini tokonya. Tadi itu $6 harganya, sama tambah top up $20 jadi $26 Australia. Perjalananku dari Blok Arcade menuju Royal Exhibition Building hanya memerlukan waktu 25 menit saja menggunakan tram. Sekedar informasi, lokasi Royal Exhibition Building ini berada di luar area Melbourne CBD, jadi nggak masuk kawasan Free Trade Zone, makanya harus tap kartu Myki saat berada di dalam tram. Meskipun banyak penumpang yang nggak tap kartu Myki-nya saat menuju ke sini, tapi saranku kita tetap harus jujur ya untuk tap kartu Myki-nya kalau mau kemari, karena terkadang bakalan ada juga random check di sini. Hai, sekarang ini saya udah berada di salah satu bangunan terindah yang di kota Melbourne, dan ini merupakan salah satunya bangunan yang masuk dalam daftar UNESCO World Heritage Site yang ada di kota Melbourne, Australia. Dan bangunan itu adalah tempat belakang saya ini, namanya adalah Royal Exhibition Building, yang pernah menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan World Expo di kota Melbourne tahun 1890 dan 1888. Jadi bangunan ini tuh dibangun sekitar tahun 1979. Lalu emang direncanakan untuk sebagai penyelenggaraan World Expo di tahun 1880.
Nah, jadi dalam kompleksnya Royal Exhibition Building ini, itu juga terdapat namanya Melbourne Museum. Nah, jadi karena saya udah beli tiket masuk ke Melbourne Museum itu melalui aplikasi Klook, jadi bentar lagi kita bakalan masuk ke dalam Melbourne Museum untuk melihat bagaimana sih isi dari museum yang ada di kota Melbourne, Australia ini. Di sebelah Royal Exhibition Building terdapat Melbourne Museum yang dibuka pada tahun 2000. Museum ini merupakan museum sejarah alam dan budaya terbesar di belahan bumi bagian selatan. Museum Melbourne adalah jawaban terhadap kondisi perkotaan Melbourne untuk menyediakan tempat pendidikan, sejarah, budaya, dan masyarakat yang saling terlibat dalam suasana yang kontemporer. Yang menjadi keunikan dari Melbourne Museum ini adalah pameran tulang belulang dinosaurus yang disusun secara sempurna di ruang display sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Dan itulah yang menjadi alasanku untuk mengunjungi Melbourne Museum kali ini. Hai, sekarang ini saya berada di Melbourne Museum yang merupakan salah satu museum yang wajib dikunjungi kalau kita berkunjung ke kota Melbourne, Australia. Jadi dalam museum ini terdapat banyak koleksi tulang belulang dinosaurus yang sudah mereka susun menjadi seperti sebuah ukuran dinosaurus yang sebenarnya dan hampir sempurna. Dan juga berapa banyak informasi tentang bumi dari beberapa ribu tahun yang silam, dan kita bisa lihat informasinya di Melbourne Museum ini. Kali ini aku berada di Galeri Sains dan Kehidupan di Melbourne Museum. Di dalam galeri ini terdapat berbagai macam display seperti Dinosaur Walk yang menampilkan fosil dari beberapa jenis dinosaurus. Lalu juga ada display 600 Billion Years Victoria Evolves yang menampilkan hewan prasejarah. Kemudian ada juga Dynamic Earth yang menampilkan berbagai macam bebatuan yang ada di bumi. Dan ada juga Bugs Alive yang memajang berbagai macam hewan invertebrata yang berukuran sangat kecil sekali. Dan ada juga ruang pameran tentang kehidupan biota laut dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang pasti museum ini tuh sangat cocok banget untuk anak-anak karena menyediakan informasi yang sangat interaktif. Di museum ini aku nggak lama karena masih banyak beberapa tempat lagi yang harus kukunjungi hari ini. Dari Melbourne Museum, aku cukup berjalan kaki aja menuju ke Royal Exhibition Building. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya di awal, bahwa gedung pameran ini merupakan satu-satunya situs warisan dunia UNESCO yang berada di kota Melbourne, Australia. Gedung indah ini dikelilingi oleh taman yang sangat cantik bernama Carlton Gardens. Dan tepat di depan Royal Exhibition Building ini terdapat air mancur indah yang menjadi langganan spot foto bagi turis yang datang ke sini. Halo semuanya, sekarang ini saya berada di Carlton Gardens yang merupakan salah satu taman kota terbuka yang di kota Melbourne, Australia. Yang unik dari Carlton Gardens ini adalah terdapat Royal Exhibition Building yang merupakan satu-satunya bangunan situs bersejarah UNESCO yang ada di kota Melbourne. Dan tepat di belakang dari Royal Exhibition Building tersebut ada Melbourne Museum yang terkenal dengan koleksi atau pameran atau eksibisi dinosaurus terbesar yang ada di negara Australia ini. Jadi kalau kamu datang ke kota Melbourne, kamu tuh wajib banget datang ke Carlton Gardens untuk duduk bersantai di sini karena sini tempatnya sangat enak sekali untuk santai, banyak pohon, lalu juga anginnya sepoi-sepoi, lalu juga dapat berkunjung dan berfoto di Royal Exhibition Building yang sangat indah dan berkunjung dan masuk untuk melihat pameran dinosaurus terbesar yang ada di Melbourne Museum. Kalau kamu jalan-jalan di kota Melbourne, jangan kaget kalau terdapat banyak taman-taman cantik dan luas seperti Carlton Gardens ini. Sebab kota ini memang dirancang dengan banyak ruang terbuka hijau, sehingga masyarakat setempat memiliki banyak area rekreasi luar rumah untuk sekedar nongkrong, bersantai, dan barbekyuan di taman. Dari kawasan Carlton Gardens tadi, aku itu mau lanjut lagi jalan-jalan di kawasan tersibuk di kota Melbourne, yang terdapat banyak bangunan-bangunan penting dan juga atraksi wisata yang ada di kota ini. Mau tahu kan apa nama tempatnya? Tonton terus video sampai akhir karena bakal banyak tempat lagi akan kukunjungi kali ini. Jadi, tempat yang akan kukunjungi berikutnya adalah Flinders Street Station, yang juga merupakan salah satu stasiun kereta api terbesar di kota Melbourne, selain Southern Cross Station. Nah, dari Carlton Gardens tadi, aku tuh naik bus, dan kalau naik bus itu wajib tap kartu Myki ya. Meskipun area yang kita kunjungi itu berada di kawasan Melbourne CBD. Flinders Street Station terletak di persimpangan antara Flinders Street dan Swanstone Street.
dan lokasinya dekat sekali dengan Sungai Yarra. Stasiun kereta ini selesai dibangun pada tahun 1910 dan merupakan stasiun kereta tertua di negara Australia. Gedung Flinders Street Station sudah lama menjadi landmark kota Melbourne karena keindahan arsitektur bangunannya yang berupa kubah berwarna tembaga hijau dengan pintu masuk yang berbentuk lengkungan besar, warna fasad kuning khas, dan juga dengan menara jamnya. Stasiun ini memiliki peron sepanjang 708 meter dan merupakan peron terpanjang nomor 4 di dunia. Fakta lain dari Flinders Street Station ini adalah stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta tersibuk di belahan bumi bagian selatan, dengan lebih dari 1.500 kereta api dan 110.000 penumpang yang melintas setiap harinya dari stasiun ini. Di sekitaran Flinders Street Station ini ada banyak sekali tempat-tempat bersejarah dan atraksi wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, lalu aku lanjut berjalan kaki ke arah seberang Flinders Street Station karena juga terdapat landmark lainnya yaitu St. Paul's Cathedral yang merupakan gereja Anglikan yang ada di kota Melbourne. Gereja ini dibuka pada tahun 1891 dan juga terbuka untuk umum pada waktu tertentu. Masih sederetan dengan St. Paul's Cathedral, kali ini aku berkunjung ke Hosier Lane yang ikonik dengan grafitinya. Hai, sekarang ini saya sudah berada di salah satu ikon yang juga terkenal di kota Melbourne, yaitu Hosier Lane. Jadi Hosier Lane ini merupakan satu gang yang ada di kota Melbourne. Jadi pusat kota Melbourne itu tuh banyak gang-gang kecil. Nah, tapi yang unik dari Hosier Lane ini adalah dia tuh di kiri kanannya dihiasi dengan grafiti-grafiti cantik. Nah, jadi kita bakalan keliling ya sepanjang gang Hosier ini untuk melihat grafiti-grafiti yang dicoret-coret dari dinding panjang lorong ini. Area pusat kota Melbourne atau yang biasanya disebut dengan CBD atau Central Business District berpusat di Hodel Grid yang merupakan area tertua kota Melbourne yang dibangun sejak tahun 1837. Area ini memang dirancang berbentuk persegi panjang yang dikelilingi oleh taman-taman. Dan di dalam area CBD ini terdapat banyak sekali gang kecil, salah satu yang paling terkenal adalah Hosier Lane. Sejak akhir tahun 1960-an, Hosier Lane ini sudah menjadi atraksi wisata karena street art-nya. Hosier Lane adalah area bebas untuk melukis secara de facto yang sudah lama ada dan tidak memerlukan izin sama sekali. Di seberang Hosier Lane terdapat lapangan terbuka yang menjadi tempat nongkrong warga Melbourne, yaitu Federation Square. Lapangan terbuka ini sering digunakan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara seni dan budaya dan juga acara publik lainnya. Luas area Federation Square ini adalah sekitar 3,2 hektar. Federation Square ini dibuka pada tanggal 26 Oktober tahun 2002 dengan total biaya konstruksi yang dihabiskan sebanyak 467 juta Australian dollar. Dan nggak seperti kebanyakan landmark Australia lainnya yang biasanya diresmikan oleh Ratu Inggris, Federation Square ini malah nggak mengundang sama sekali Ratu Elizabeth II saat acara pembukaannya. Hai, kali ini saya berada di Federation Square, yaitu sebuah lapangan terbuka yang ada di tengah kota Melbourne, Australia. Nah, tepat di sekitaran Federation Square ini terdapat banyak bangunan bersejarah kota Melbourne. Seperti di belakang ini, itu ada Flinders Street Station yang udah tadi kita kunjungin. Lalu juga ada sebelah sana itu Eureka Tower, yang merupakan salah satu gedung tertinggi di Melbourne, yang memiliki observatorium deck. Dan di sebelah sana itu ada namanya St. Paul's Cathedral. Nah, jadi sekitaran Federation Square itu terdapat banyak sekali tempat bersejarah yang menjadi ikon dari kota Melbourne, sehingga banyak warga Melbourne itu yang datang ke Federation Square ini sebagai tempat untuk mengumpul dan bersantai. Dan untuk akses ke Federation Square itu banyak sekali, mulai dari tram, bis, dan juga kereta api di Flinders Street Station. Hai, sekarang ini saya berada di daerah Princess Bridge, yaitu suatu jembatan yang paling indah di kota Melbourne yang menghubungkan antara North Bank dengan South Bank. Jadi North Bank Melbourne itu yang sebelah sana, yang ada Flinders Station dan juga ada St. Paul's Cathedral dan Federation Square. Terus South Bank itu yang sebelah sini. Nah, ini ada Eureka Tower dan Langham Hotel. Nah, jadi Princess Bridge ini menghubungkan dua wilayah yang dibelah oleh Sungai Yarra, dan Sungai Yarra itu belakang saya ini. Jadi kita bakalan berjalan dulu melewati Princess Bridge ini untuk ke daerah South Bank.
Sungai Yarra yang membelah kota Melbourne ini memiliki panjang 242 km yang mengalir dari Yarra Ranges menuju Teluk Port Phillip. Area pusat kota Melbourne dibelah menjadi dua oleh Sungai Yarra ini, menjadi sisi bagian utara atau North Bank dan sisi bagian selatan atau South Bank. Sisi utara merupakan area Central Business District kota Melbourne yang sudah ada sejak lama, yang dibangun sejak tahun 1837, sehingga terdapat banyak bangunan penting dan bersejarah yang sudah berdiri sejak lama. Sedangkan sisi bagian selatan dulunya merupakan area perindustrian dengan banyak pabrik, tapi ditransformasi menjadi distrik padat penduduk dengan banyak gedung apartemen dan gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Dan di sini terdapat dua gedung tertinggi di Melbourne, yaitu Gedung Australia 108 dan juga Eureka Tower yang memiliki observatorium deck. Di sepanjang Sungai Yarra, terdapat banyak dermaga dengan banyak kapal yang bisa disewa dan menawarkan tur menyusuri Sungai Yarra sambil melihat bangunan-bangunan penting yang terletak di sepanjang aliran sungai. Meskipun area South Bank ini dulunya merupakan area perindustrian dengan banyak pabrik, namun sejak dulu ada satu area penting yang sudah berdiri di South Bank ini, yaitu kawasan seni Melbourne yang terdiri dari National Gallery of Victoria, Art Centre Melbourne, dan South Bank Theatre. Salah satu bangunan yang ada di kawasan seni Melbourne adalah National Gallery of Victoria atau yang lebih dikenal dengan NGV yang didirikan pada tahun 1861 dan menjadi museum seni tertua dan paling banyak dikunjungi di Australia. Galeri seni ini menyimpan lebih dari 76.000 karya seni dari seluruh dunia dan jumlah itu merupakan yang terbanyak dibanding galeri seni lain di benua kanguru ini. Dari National Gallery of Victoria ini, aku akan menuju ke destinasi terakhir untuk hari ini, yaitu The Shrine of Remembrance. Aku hanya perlu naik tram dengan melalui dua pemberhentian saja. Hai, sekarang ini saya udah berada di kawasan Shrine of Remembrance, yaitu salah satu tugu peringatan untuk mengenang para pahlawan Australia yang berjuang pada Perang Dunia ataupun perang-perang lain yang pernah diikutsertakan oleh Australia. Nah, jadi tadi setelah dari St Kilda Road, itu kita tinggal naik tram aja sekali jalan, udah pemberhentian langsung tiba di The Shrine of Remembrance. Nah, ini kawasannya. Nah, kita bakal jalan dulu ke sana. Nanti bakal kita lihat ada kuil, bukan kuil sih, kayak tempat penghormatan gitu ya. Nah, jadi gedung The Shrine of Remembrance itu ada di belakang saya ini. Nah, ini gedungnya. Nah, nanti kita bakal masuk ke dalam karena ini udah jam 4 sore. Sementara waktu tutupnya itu jam 5 sore, jadi masih ada sekitar 1 jam lagi kita. Nah, kita harus cepat-cepat tuh masuk ke dalam. The Shrine of Remembrance di kota Melbourne ini merupakan monumen perang yang terletak di area Kings Domain di St Kilda Road. Monumen peringatan ini awalnya dibangun untuk mengenang tentara pria dan wanita dari negara bagian Victoria yang ikut serta pada Perang Dunia Pertama. Tapi sekarang difungsikan sebagai monumen untuk mengenang seluruh tentara Australia yang ikut serta dalam perang apapun. Di dalam gedung The Shrine of Remembrance ini terdapat ruang galeri medali yang memajang sekitar 4.000 medali di tembok sepanjang 40 meter. Masing-masing medali ini secara simbolis mewakili 100 orang negara bagian Victoria yang ikut serta dalam perang dan operasi penjaga perdamaian. Dan tak hanya medali saja, namun di ruangan yang lain juga memajang lukisan, baju perang tentara, dan juga segala informasi terkait perang yang pernah Australia ikut serta. Dan kali ini aku mau langsung naik ratusan anak tangga untuk menuju ke balkon dari gedung The Shrine of Remembrance untuk mengabadikan momen dengan latar gedung-gedung tinggi kota Melbourne yang menjadi spot foto populer bagi para turis yang datang ke sini. Ya, dan akhirnya sekarang saya udah tiba di balkonnya Shrine of Remembrance. Jadi tuh naik ke balkonnya itu kita harus naikin anak tangga, ada ratusan anak tangga. Dan untuk berbelok-belok dari jalan akhirnya kalau kemarin itu emang harus kuatkan fisik ya.
Karena tadi nih atas itu ada 100 lebih ada kayaknya. Tapi pemandangannya tuh di sini benar bagus ya. Jadi sekitar lelah tapi terbayarkan dengan pemandangannya yang luar biasa. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat di belakang saya ini nih pemandangan Gunung Cakrangit Kota Melbourne. Lalu taman-taman yang mengelilingi Destination of Remembrance yaitu King's Domain. Dan nanti kita bakal foto dulu di sebelah sana. Pemandangan yang terlihat dari balkon The Shrine of Remembrance ini benar-benar sangat indah, dengan banyak taman hijau yang mengelilingi gedung, dan dari kejauhan tampak gedung-gedung cakar langit yang menghiasi wajah daerah pusat kota Melbourne. Desain eksterior bangunan The Shrine of Remembrance ini didasarkan pada makam kuno Halikarnassus yang dulunya merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan juga Parthenon di kota Athena, Yunani. Nah, setelah kalian aku ajak jalan-jalan online keliling ke beberapa tempat bersejarah di kota Melbourne, gimana nih pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi secara pribadi, aku sangat suka kota Melbourne ini. Vibes kota Melbourne ini berbeda dengan kota besar Australia yang lain. Kota ini seperti kota-kota di benua Eropa, namun memiliki banyak gedung tinggi. Menyusuri jalan kota Melbourne yang dipenuhi dengan bangunan kuno yang berpadu dengan bangunan modern, kota ini benar-benar cantik dan ingin menunjukkan statusnya yang pernah menjadi salah satu kota terkaya di dunia. Ya, kamu gak salah dengar. Melbourne pernah jadi kota terkaya di dunia dan kota terbesar kedua di Kekaisaran Inggris setelah London. Keberhasilan ini diperoleh setelah ditemukan emas di Victoria pada abad ke-19. Dan kini, Melbourne masih tetap eksis sebagai salah satu kota paling layak huni di dunia. Karena hari sudah gelap dan aku harus kembali ke hotel, maka demikian pula liputan perjalananku di kota Melbourne, Australia. Di episode berikutnya, aku akan upload video wawancara dengan salah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Melbourne. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-videoku berikutnya. Terima kasih.